kabarnya? Semoga kalian semua lagi dalam kondisi yang siap buat dengerin apa yang bakal kita bahas di abang ya. Mungkin sebelum kita lanjut buat ke pembahasan, kita kenalan dulu nih sama teman-teman yang bakal ngejabarin dan ngejelasin terkait materi hari ini. Mungkin mulai dari aku ya. Perkenalkan, saya Laudi Cynthia Bella dan teman saya. Hai semua, aku Nadine Zabari Syakuta. Halo semuanya, saya Simina Uramaza. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahrina Saputri. Halo, perkenalkan nama saya Putri Syafira Aprilian. Halo semuanya, perkenalkan namaku Sakina Syifa Rahmadini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurjana. Halo semuanya, perkenalkan saya Stiva Lukiarnata. Mungkin langsung aja ya bakal dibahas sama temen aku. So, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang Yunani kuno dan neo-modern. Yunani klasik 1. Periode arkaik 700 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Kota-kota negara seperti Athena dan Sparta mulai terbentuk dengan berbagai sistem pemerintahan dan budaya. Ekonomi berkembang dan mencapai puncaknya dengan karya seperti Thelen dan Odyssey. Seiringnya berjalannya waktu, Yunani mengalami periode klasik. Nah, pada periode ini masa rentangnya terjadi pada abad 500 sampai 323 sebelum Masehi. Periode ini ditandakan dengan munculnya demokrasi di Athena, teman-teman. Model dari sistem demokrasi modern ini dan dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan politik di Yunani itu sendiri. Periode ini juga menyaksikan munculnya tokoh-tokoh filsafat yang penting seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua, kita bakal bahas persamaan dan juga perbedaan antara arsitektur Yunani klasik dan juga neo-modern. Persamaannya yang pertama adalah keduanya itu menggunakan prinsip simetri dan bentuk geometris seperti pedimen segitiga, dan keduanya mengedepankan logika desain dan proporsi manusia. Neo-modern seringkali menggunakan prinsip geometri yang juga ditemukan dalam arsitektur Yunani klasik. Yang kedua, keduanya menampilkan keseragaman antara sisi kanan dan kiri bangunan. Yang ketiga, keabadian dan inovasi. Arsitektur Yunani klasik bertahan selama ribuan tahun, sementara neo-modern berusaha menciptakan desain yang tetap relevan dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah bangunan The British Museum yang ada di Inggris, Great Court. Di sini kita dapat menarik kesimpulan mengenai apa itu arsitektur. Arsitektur itu merupakan perpaduan antara seni, ilmu pengetahuan, dan juga fungsi. Selanjutnya itu menjelaskan tentang neo-modern, yang dimana muncul pada abad ke-20 sebagai respon terhadap modernisme dan postmodernisme. Neo-modern ini menggabungkan prinsip-prinsip modern yang menekankan fungsionalitas dan kesederhanaannya pada elemen-elemen baru, seperti penggunaan teknologi canggih, material inovatif, dan lain sebagainya. Gerakan ini muncul sekitar tahun 1980-an dengan arsitek yang mulai kembali mengutamakan desain yang efisien dan futuristik, namun tetap juga mempertahankan aspek estetikanya. Nah, arsitek yang terkenal pada masa ini yaitu ada Norman Foster dan Frank Gehry, yang dimana mereka itu sangat populer pada zaman ini dengan karya-karya ikoniknya yang mengintegrasikan teknologi tinggi dan kesadaran akan lingkungan. Oleh karena itulah neo-modern itu bisa relevan hingga saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan fungsi kaitan antara arsitektur Yunani kuno dan arsitektur neo-modern. Pertama, ada penekanan pada fungsi publik. Arsitektur Yunani kuno sangat menekankan pada ruang publik seperti agora, teater, dan stoa yang berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, arsitektur neo-modern juga sering kali dirancang untuk ruang publik seperti pusat konferensi Tokyo International Forum yang berfungsi sebagai tempat pertemuan acara dan interaksi masyarakat. Ketiga, itu ada pengguna kolom dan struktur. Nah, arsitektur Yunani kuno terkenal dengan pengguna kolom-kolom yang mendukung struktur bangunan menciptakan kesan megah dan proporsional. Nah, mengapa sih kaitan antara arsitektur Yunani kuno dan arsitektur neo-modern itu ada? Jawabannya adalah yang pertama, prinsip desain yang abadi.
Prinsip-prinsip desain yang seperti proposal, harmoni, fungsionalitas yang dikembangkan oleh arsitek Yunani kuno tetap relevan hingga saat ini. Yang kedua, kebutuhan manusia yang sama. Meskipun gaya hidup dan teknologi telah berubah, kebutuhan manusia akan tetap ruang publik, tempat pertemuan, dan eksplorasi budaya tetap sama. Yang ketiga, pengaruh sejarah. Arsitektur Yunani kuno telah memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan arsitektur barat, termasuk arsitektur neomodern. Nah, dengan demikian, arsitektur neomodern dapat dilihat sebagai berkelanjutan dalam tradisi arsitektur Yunani kuno, dengan adaptasi dan inovasi yang sesuai dengan konteks zaman modern. Wow, keren banget ya. Jadi dari sekian penjelasan itu nggak terasa kan, seperti yang aku jelasin di awal tadi, kami nggak bakal buat kalian bosen buat presentasi hari ini. Aku bakal nyimpulin nih. Jadi melalui dua pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa arsitektur menjadi jembatan antara nilai budaya dan inovasi, namun tidak melupakan kebutuhan manusia dan perubahan zaman itu tersendiri. Nah, arsitektur diwadahi oleh ruang yang dirancang dengan penuh perhitungan. Oke teman-teman, dari penarikan kesimpulan tadi, nggak terasa nih kita sudah sampai di akhir presentasi ini. Saya berharap kalian mendapatkan sesuatu yang baru tentang bagaimana desain dan arsitektur bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan ruang di sekitar kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan jangan lupa untuk terus merancang, menciptakan, karena dunia butuh lebih banyak arsitektur untuk memukau. See you next time.